Nah, kalau yang tadi harga 25.000, yang ini per daun ini harganya 100.000. Per daun. Per daun. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Jargon dulu, Bang. Jargon. Ngopi Asik. Jangan lupa ngopi hari ini. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu siapa ini, Bang? Hari ini kita kedatangan tamu, nanti kita kenalan sama tamunya, tapi kita kenalin diri dulu. Dengan saya Dudi. Dan saya Dharma. Nah, kita langsung menuju ke tamunya. Kita hari ini bagian dari silaturahmi kita. Betul, Bang. Kita hari ini mengunjungi kembali lagi ke kantor Soekarno-Hatta. Oh, Suta lagi, Bang. Suta lagi, tapi bertemu dengan tamu yang berbeda. Siapa? Mungkin masih penasaran ya? Kita langsung kasih waktu nih buat tamu kita ngenalin diri. Silakan, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margono. Sekarang tugas di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Penempatan saya di pemeriksa barang. Pemeriksa barang. Cukup untuk perkenalan cukup. Cukup, Bang. Nanti jangan banyak-banyak, nanti kita yang akan ngulik-ngulik, ngobrol-ngobrol nih. Kenapa nih kita datangin Mas atau Bang Margono nih? Panggilannya apa nih, Bang? Panggilannya Bang aja lah. Nyebutnya Bang Gono, Bang Gogon. Ya terserah, Margono aja lah. Bang Margono atau Bang Gono aja deh biar gampang. Siap. Terus kenapa nih kita datangin nih Bang Gono nih, Dar? Dilihat dari belakangnya tuh, Bang, dari latar belakangnya tuh ada tanaman kayak, Bang. Tanaman. Berarti kita mau ngomongin ulet. Kok ulet, Bang? Jadi ada tanaman tuh, ada daun-daun, berarti mungkin ngomongin ulet bukan? Pot kayak, Bang. Pot. Oh, bisa juga ngobrolin pot atau ngobrolin hiasan dinding lah. Dharma bilang belakangnya berarti kan ada hiasan dinding di belakang itu. Apa ini, Bang, yang kita bahas ini, Bang? Nanti kita sebenarnya ini mau ngobrol tentang hobinya Bang Gono ini. Oke. Yang masih terkait sama tanaman hias. Oh, tanaman hias. Tapi Bang, selain sama tanaman hias, nanti ada sesuatu lagi yang menarik nih dari Bang Gono yang mau kita eksplor. Nanti kita sambil jalan dong. Siap. Sekarang kita mulai dari Bang Gono nih, kita mau tanya nih soal kenapa memilih tanaman hias, Bang, sebagai hobi? Sebenarnya udah lama sih ya tanaman saya itu hobi itu udah dari pokoknya dari kecil sih udah senang tanaman. Dari mulai tanaman buah, tanaman soalnya tanaman senang lihat yang hijau-hijau gitu. Jadi kayaknya adem gitu. Apalagi kalau yang kita tanam itu tanamannya subur gitu kan. Kalau tanaman buah dia berbuah, walaupun bukan kita yang nikmati, kita senang aja gitu, bisa bagi-bagi orang. Wow, mulia sekali. Yang penting senang yang hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Jadi senang karena memang hijau-hijau ya, Bang. Senangnya karena memang tanaman itu segar gitu kali ya. Menyegarkan. Misalnya dia ngasih oksigen kan buat kita kan, sehat mata, terus juga sehat untuk kesehatan lah salah satunya. Wah, ilmiah ini. Alasannya ilmiah. Ngomong-ngomong ini, Bang Gogon ini sejak kapan ya? Ini nanam tanaman hias ini? Kalau untuk yang tanaman saya sejak kecil, tapi kalau untuk istilahnya yang untuk udah mulai jadi kolektor lah ya, mungkin kolektor kecilan lah ya, jangan kolektor besar-besaran, ngeri banget tuh. Kalau untuk kolektor itu dari tahun 2007 saya udah mulai kayaknya ada yang menarik di tanaman gitu, karena pertama kita berhasil dari tanaman-tanaman yang dulu dari Anthurium mungkin ya, jadi Anthurium yang banyak tuh, Anthurium sama Andronema gitu kan. Tapi saya passionnya lebih ke Anthurium dulu. Nah, dia itu booming tahun 2007. Nah, itu saya mulai ikutin 2007. Sebenarnya sebelumnya pun udah ada dulu kan palem-paleman kayak palem botol gitu kan. Terus yang bonsai segala macam. Yang paling saya ingat itu tanaman koleksi itu ya Anthurium itu. Jadi kita memahami ini gini. Ternyata selain koleksi itu tanaman itu ternyata istilahnya dia di situ ada sesuatu yang menarik. Salah satunya ya mungkin selain hobi itu
itu menguntungkan gitu. Jadi kan hobi yang menyenangkan itu adalah hobi yang menguntungkan gitu. Betul juga. Ada tujuan akhir. Tapi memang pada awalnya ikut tren dulu ya awalnya ya. Awalnya nggak ikut tren juga sih. Nggak ikut. Tren. Jadi saya punya sendiri istilahnya kayak misalkan gitu. Saya tuh kalau ke tukang tanaman, kita kan namanya manusia punya estetika lah gitu kan. Estetika. Jadi pengen hias rumah nih, rumah kayaknya halaman kosong nih, enak tanaman apa gitu. Tapi saya nggak mau tanamannya itu yang biasa-biasa gitu, kayak ibu-ibu kayak bunga mawar melati, anggrek gitu kan, itu ibu-ibu banget tuh. Terus nyanyi lihat kebunku penuh dengan bunga gitu nggak ya? Cuman nggak terlalu bukannya tertarik sih, nggak terlalu ke situ lah gitu kan, karena dia butuh sinar matahari kan. Nah, betul. Kan yang tanaman yang saya itu yang indoor, terus perawatannya nggak terlalu sulit, dan tentu saja dia mempunyai nilai yang jual yang tinggi gitu. Jadi saya dari awal mulai senang itu tanaman-tanaman yang nggak biasa gitu loh. Maksudnya yang nggak biasa dalam artian orang lain jarang punya atau bahkan nggak punya gitu loh. Kayak lihat di rumah-rumah kan, tanamannya gitu-gitu aja gitu kan, kayak ya mohon maaf ya bukannya juga gitu kan, ini mah tanaman biasa. Saya ada kesenangan sendiri kalau punya tanaman yang orang lain nggak punya. Jadi mereka gitu main rumah kita, tanaman apa nih gitu, bagus banget nih. Gitu. Jadi kayak semacam aset gitu juga berarti ya? Bisa dibilang gitu bang. Kayak aset ya, orang lain belum tentu punya dan ada nilai komersialnya gitu ya. Nah, ya. Dan itu dimulai dari jenis yang anthurium itu ya, yang waktu itu memang booming banget ya waktu itu ya. Itu dia 2 tahun 2009 mati, dan itu udah ya saya sempat mengalami resiko juga, tapi ya maksudnya nggak sampai ini ya, maksudnya nggak sampai jatuh banget gitu kan ya. Saya udah istilahnya udah keuntungannya pun memang udah menikmati istilahnya hobi saya di situ. Dan memang dari sisi perawatan nggak ribet, nggak susah ya? Nggak ribet sih kalau kita bisa gitu, nggak ribet dan mudah sebenarnya. Cuman kadang orang karena dia nggak mempelajari, jadi otodidak juga ya. Kayak saya pun pernah gagal, saya kok mati ya pohonan saya, tapi kita nggak udah malas aku tanam pohon lagi, malas lagi gitu, nggak gitu. Tapi saya pelajari ini kenapa mati. Oh ini ternyata pohonannya nggak bisa kena sinar matahari langsung nih gitu kan. Atau ini kenapa mati ya gitu ya. Oh ini ternyata siramnya kebanyakan gitu kan. Kenapa mati? Oh mungkin ini. Nah dari situ saya mulai, kalau ada yang tumbuh subur saya pelajari nih. Oh dia kalau kayak gini dia bagus. Nah bertahap seperti itu kayaknya. Baru kayak gini. Baru belajar lah. Sambil juga mungkin sementara sambil mencari referensi juga kali ya Bang Gogon ya. Jadi kalau untuk membagi waktunya karena perawatannya yang nggak terlalu ribet, jadi nggak terlalu memakan waktu lah ya dalam hal perawatan dan sebagainya. Karena kan harus berbagi waktu juga buat tugas, kerja dan keluarga kan. Apalagi kita sering di kantor bang. Iya, lebih banyak waktunya di kantor. Itu nggak bagi waktunya nggak susah ya Bang Gogon. Justru kalau masalah waktu di pohon itu enak banget sih sebenarnya saya, maksudnya karena dia siramnya 3 hari sekali gitu kan. Terus perawatannya paling pupuk 1 minggu juga, kita nggak hampir tiap minggu ya, paling 2 minggu atau bahkan sebulan sekali kita kasih pupuk atau apa gitu kan. Paling kalau ada daun kering atau kita iseng aja. Jadi kalau udah kesenangan ya mungkin beda. Dulu kan saya pernah juga ya hobi kayak teman-teman yang lain pelihara burung kicau atau apa gitu kan. Kalau ya beda-beda orang kesenangan ya. Kalau kayak misalkan kalau menurut saya kalau kayak burung itu kan kita tiap hari harus kasih makan, kalau kita harus sangat telaten ya itu ya. Nggak bisa pergi kemana ngelatih dia lagi, waktu banyak yang digunakan. Tapi kalau dia tumbuh sendiri, mencari makan sendiri gitu kan. Terus ya mohon maaf ya istilahnya kotorannya kita nggak harus bersihkan gitu kan. Terus kalau kita tinggal pun misalkan seminggu lah taruh paling lama kita keluar kota atau kemana gitu ya. Ya itu kita paling cuma siram, terus kita taruh aja di dalam rumah gitu. Semua kita simpan dalam rumah biar dia ini kan, biar dia nggak kering medianya. Baru kita bisa pergi kemana-mana. Nah itu aman gitu. Nanti kita pulang kita keluarkan lagi. Jadi kita tinggal pun aman. Karena nggak mungkin kita juga ngelatih pohon ya, dan mau dilatih jadi apa pohonnya kan? Bisa ngomong sendiri. Bisa ngomong atau bisa salto kan nggak mungkin. Malah kabur kita nanti kalau bisa begitu mau pohonnya. Jadi sebenarnya lebih simpel ya, bisa tidak harus di treatment setiap hari juga ya Bang Gogon ya. Sekali-sekali aja. Paling kalau treatment seminggu sekali. Kita mau jadikan apa nih? Misalkan pohonnya ini pengen kita bentuk apa? Kalau bonsai mungkin ya telaten banget. Itu saya nggak bisa juga kayak gitu. Sabar sampai harus saya juga. Tapi kalau ada orang yang memang passionnya dia suka di situ gitu. Tapi kalau saya tumbuh terus coraknya keluar,
udah jadi. Oh iya, itu ya keindahan yang dilihat itu coraknya gitu ya. Kayak apa tuh, motif daun atau gimana? Jadi gini Bang, di pohon itu apa namanya yang saat ini saya bisa jelasin sebentar ya. Kalau itu dia yang booming itu sekarang jadi philodendron sama monstera dari famili Araceae gitu ya. Oh jadi tahu biologi gue. Belajar biologi gitu. Iya, Bang. Kemarin kita sempat ngulik-ngulik soal ular, kita ngomongin biologi juga. Ya. Nah, sekarang kita belajar biologi lagi sama Pak Guru Bang Gogon. Jadi gimana Bang Gogon? Famili Araceae kayak monstera, terus philodendron gitu kan. Terus mungkin aglonema gitu. Karena pohon apa aja sih booming gitu. Nah, kadang orang kan melihatnya gini ya. Sama aja kok pohon jenisnya, tapi kalau kolektor gitu itu beda gitu loh, beda melihatnya nggak seperti pohon ini gue pengen punya, enggak, dia pohon yang orang satu langka, terus udah gitu perawatannya mudah, dan satu lagi corak gitu, corak itu varigata disebutnya gitu Bang. Jadi kalau di pohon itu kita lihat varigatanya, tapi nggak selalu yang varigata itu mahal karena memang dia warna dasarnya itu. Kadang pertanyaan gini, varigata apa sih, bagi orang awam kan bingung ya. Iya, benar. Itu dia adalah belang gitu loh, belang terus gen. Saya misalkan saya contoh gimana ya? Boleh langsung saya contohin ya? Anda silakan, kalau ada contohnya lebih mantap lagi nih. Satu nih contoh. Ini adalah pohon jenis burlemak, bilo burlemak. Mungkin di lingkungan sekitar ini rumah-rumah banyak nih. Burlemak seperti ini banyak. Warnanya coraknya polos hijau kan? Hijau. Ini mungkin satu pot harganya 25.000 atau 35.000 ya. 25.000, 31 pot, paling mahal di topang pohon itu paling 50.000. Tapi kita nggak melihatnya seperti itu gitu. Kalau kolektor itu biasa, tapi walaupun dia gitu ada yang hijau yang mahal. Nanti saya tunjukkan yang hijau yang mahal ya. Nah, langsung aja tunjukin Bang Gogon. Ini sama tadi ya, jenisnya sama sama yang tadi saya tunjukkan. Bedanya, udah ngeliat bedanya kan? Bah, jauh bedanya ya. Selain ukuran, coraknya juga loh. Nah ini belang. Coba tebak harganya berapa ini? Berapa itu Bang Dudi? Nggak berani soalnya, nggak berani nebak soalnya karena kita tidak berkecimpung di bidang itu. Nanti kalau kita salah nebak, dianggap tidak menghargai kan gitu ya. Langsung sebut aja Bang Gogon. Kira-kira itu nilainya berapa tuh Bang Gogon? Ini coraknya mewah, namanya varigata mewah. Bahkan saya sampai keluar daunnya itu albo ya. Albo itu polos warnanya kuning. Padahal warna dasar pohon tadi kan polosnya warnanya kuning keluar ya. Iya. Itu kuningnya bukan karena kekeringan bukan ya? Kurang sinar matahari paling. Iya, ini kelainan gen. Kayak kalau di hewan itu albino gitu kali ya? Albino, kayak gitu albino. Pohon pun ada seperti itu, tapi dia enggak selamanya, istilahnya kalau dia gennya udah seperti ini, dia akan terus-menerus seperti ini. Nah, ini yang langka, yang susah. Itu banyak, cuman jarang orang suka. Nah, kalau yang tadi harga 25.000, yang ini per daun, ini harganya 100.000. Per daun. Wow. Itu berapa? Itu lebih dari 10 daunnya, berarti kurang lebih 1 juta. Ya. Nah, ini lagi. Wow. Gara-gara corak, Bang. Wow, tepuk tangan. Kelainan di pohon itu malah itu yang bikin dia mahal. Nah, seperti itu. Nah, terus ini ada lagi contoh lagi. Wait, Bang Gogon. Kita bicara tentang tadi ya, bahwa sebenarnya kan perawatannya tidak ribet. Tapi kenapa kemudian dia jadi langka? Bukankah langka itu justru mungkin karena banyak faktor, apakah membudidayakannya susah atau memperolehnya susah atau gimana? Ini masuk kategorinya ke yang mana dia? Kenapa kemudian dia jadi mahal? Kenapa kemudian dia jadi langka dan jadi mahal? Kenapa itu? Dia jadi langka itu karena gini Bang, satu coraknya dan dia karena warna dasarnya dia hijau gitu loh, warna dasarnya hijau. Aslinya spesies itu hijau. Gitu. Nah, begitu dia ada kelainan gen, gitu genetik, dan itu nggak bisa dibuat manusia, bahkan sampai Thailand itu kultur jaringan itu nggak bisa. Bisa sih, tapi mungkin bertahun-tahun gitu. Bukan rekayasa bukan ya? Nah, mungkin yang direkayasa itu kayak misalkan percampuran, jadi anthurium, misalkan dulu anthurium ya, yang jatuh Anthurium garuda sama siri, mereka mix jadi keturunannya Anthurium garuda siri, itu sempat booming harganya, tapi begitu banyak harganya langsung jatuh, sama lah permintaan pasar. Tapi kalau yang jadi varigata ini dia nggak bisa Bang, jadi kalaupun dikasih obat-obatan gitu kan, ada obat-obat chemical yang misalnya membuat dia warnanya putih atau apa, itu nggak bertahan lama dan daun barunya itu tumbuhnya hijau lagi gitu loh. Dan itu bisa jadi peluang penipuan ya?
Ya, nah makanya kalau yang pemain, bukan istilah kata tanda kutip pemain ya, pemain atau kolektor tanaman hias itu dia akan ngerti ini tuh putihnya nggak alami. Gitu. Oh, hanya dengan melihat dia tahu yang alami dan bukan. Iya, bukan. Nanti saya cerita lagi ya. Nah, misalnya, ini menarik sekali. Iya, Bang. Ini menarik ini. Kecil. Coba harganya berapa? Kecil banget, nggak sampai 1 jari. Itu saya. Sama, Bang. Sekali lagi, Bang Gogon, nggak berani nebak harga karena ini nggak bisa diukur nih ceritanya nih. Jadi gini, ini harganya waktu 3 daun ya. Ini saya nyarinya agak susah juga. Ini agak maksa sama kolektor karena saya kenal. Maulah saya, dia baru punya sedikit waktu itu kan. Ini jenisnya Dendron Pink Prison. Ini kalau gedenya apa ya? Ya, gede banget lah pokoknya, baunya tuh besar banget. Oh, itu bisa gede ya? Ini bayinya nih. Oh, itu bayinya. Baru lahir berarti, Bang. Itu baru lahir. Ini 3 daun loh, Bang. Waktu 3 daun yang bawa tahun bawahnya 1, 2, 3. Ini harganya udah 500.000. 3 daun. Oke. Padahal baru bayi ini, Bang. Kita udah bisa menjual 1,5 juta. Ini cuma waktu sebulan loh, Bang. Kalau investasi emas untungnya udah gede banget kan? Bang Gogon rumahnya di mana, Bang Gogon? Mau ngapain, Bang? Mau belajar. Mau belajar, curiga aja. Dharma curiga aja. Saya mau belajar gitu kan. Jadi apa namanya? Sebentar sebelum kita terlalu jauh. Apa namanya? Dengan nilai-nilai yang seperti itu bagaimana mengukur nilainya, Bang Gogon? Pasaran. Jadi ada range tersendiri gitu. Jadi kita kan ada harga penjual, ada harga kolektor. Gitu. Sebenarnya kita tuh pasarnya sekarang karena kemudahan media sosial ya, Instagram sama segala. Ini panjang ceritanya kalau udah media sosial itu. Pengaruh banget, Bang. Jadi kalau misalkan kita punya grup gitu kan, bahkan di situ grupnya udah sampai ribuan orang gitu kan. Itu penjual, kolektor ataupun dia ngumpul jadi satu. Di situ pembeli ada penjual. Jadi mereka punya kolektor apa, saling lempar-lempar aja gitu kan misalnya. Dan itu kalau tahun 2007 hanya sebelum kita nyari pangsa pasar tuh susah. Nyari pangsa pasar tuh sekarang pakai YouTube, kita pakai Facebook, pakai Instagram gitu kan. Asal kita mau upload aja gitu. Saya kan sering pasang status WhatsApp tuh. Itu kalau pohon saya yang langka udah pangping, malas aja jawabinnya. Pangping berapa harga, cek gitu kan. Dari grup-grup teman tanaman hias itu gitu. Makanya kadang hanya sekedar iseng nanya pasaran, ada yang serius mau beli gitu ya. Yang serius beli, ada yang maksa lagi, padahal saya nggak mau jual dulu, saya mau gedein gitu kan. Tapi terus kenapa kalau nggak mau jual kenapa dipajang di status? Istilahnya kita punya kebanggaan. Kepo, Bang. Namanya juga langka ya kan. Kalau pohon ini gitu kan. Iya. Berarti salah nggak kalau misalnya nih saya berasumsi atau menganggap bahwa di situ kan ada kelainan genetik ya. Salah nggak kalau kita bilang berarti pohonnya itu adalah pohon yang cacat barangkali? Sebenarnya cacat tapi bagus gitu loh. Iya berarti cacatnya itu justru bikin dia unik gitu ya. Tinggi, Bang. Dan punya nilai jual tinggi, betul. Nah kayak seperti ini nih. Ini jenis Monstera carcinianum ya. Kecil banget 1 daun. Saya baru potong ini. Tapi mungkin 3 minggu lagi akarnya jalan ya. Saya punya indukannya lebih besar banget, saya nggak bawa. Kayak beternak ya, ada indukannya ya. Jadi kalau seperti ini dia harganya per daun 50.000. 50.000 kecil banget kan. Nah karena ini masih langka, nih daunnya bisa lebih besar lagi gitu kan. Ini kalau belang coba tebak, belang kuning atau belang putih itu harganya bisa kalau kuning lebih mahal lagi ya karena albo gitu ya. Tapi kalau yang marmorata. Tapi kalau yang putih, varigatanya itu dia 1 daun itu harganya bisa 2 sampai 3 juta. 1 daun. Awesome. 1 daun itu, Bang. 1 daun dan itu di spesies yang sama. Spesies yang sama. Tapi kalau hijau gini dia murah gitu. Kalau mungkin 5 daun, 6 daun mungkin harganya 350.000, 300.000 lah. Cuman kalau udah tapi gini, kadang kita cari pangsa pasarnya itu apa? Apakah dia ada kolektor pangsa pasarnya, ada pangsa pasarnya nih yang petani istilahnya dia pengen gedein gitu loh. Kayak kemarin kayak burung mak saya di belakang itu udah rimbun, saya mau motong tuh sayang, kolektor berani nawar misalkan 3 juta gitu kan. Saya pikir saya itu 3 juta, wah udah dari 50 daun rugi gitu kan, padahal 1 daunnya 10.000 apa 100.000 gitu kan. Akhirnya saya cacah gitu kan, karena orang-orang yang petani itu nggak mau bayar yang gedean gitu karena dia pengen numbuhin dari kecil gitu, ada kesenangan tersendiri. Akhirnya saya baru laku, tapi itu harganya sama juga, coba kita capek nyacah gitu.
Iya. Tapi kalau nilainya segitu kan sangat-sangat menggiurkan juga ini ya. Ya kita nunggu waktu sampai yang istilahnya 3 bulan atau 1,5 bulan baru bisa kita jual. Karena nggak bisa langsung, saya pun nggak mau resiko istilahnya dia mati atau gimana gitu kan. Kita kan enak sama pembeli. Pernah juga sih saya ganti sampai pengiriman lah, ya mau nggak mau kita ganti kan gitu. Nah, ada jaminan layanan purna jual lah ya. Itu kalau sebagai saya gitu kan. Dia jadi siapa bisa nembak nggak? Oh, yang tadi tuh yang 1 lembar 50.000 Bang Gogon itu daunnya kayak corak daun sirih ya? Iya, itu memang istilahnya Castanea, Monstera Castanea. Itu dia panggilannya sirih kebo atau sirih badak. Ya, kayak daun sirih. Oke. Coba kan daunnya. Kalau daun sirih kan biasa lebarnya, dia bisa lebar banget sampai mungkin diameternya itu 30 cm ya, bisa sampai 30 cm. Itu yang keunikannya dia gitu. Nah, kalau yang ini yang barusan gimana? Nah, ini jenis adalah ayo coba. Ini jenisnya Monstera. Tapi daunnya belum pecah ya. Ini dia belakangnya variegata. Belangnya. Wow. Jadi isiannya itu ngeliatnya kayak gini, belakang daunnya satu cirinya kan. Di depannya juga dia nembus putihnya. Padahal cuma istilahnya bahasa kasarnya cemong ya, cemong dikit aja ya. Cemong. Tompel. Tapi di batang yang kita potong ini kan hasil tekannya. Ini saya beli maksa juga nih. Nah, ini dia warna putih, ininya udah hijau. Nah, dari sini kalau dia pemain baru, dia nggak lihat itunya, belakangnya dia nggak lihat, dia lihat asal putih aja depannya. Terus batangnya dia nggak lihat gitu kan, asal pokoknya udah belang lah gitu dia beli. Padahal itu bisa jadi belangnya cuman jatimnya. Tapi kalau ini seperti ini aktif, batang-batangnya bisa sampai putih gitu kan. Nah, ini baru kita bisa sebut variegata. Ini per daun karena udah muncul tunas ya, di sini udah muncul tunas, tapi akarnya udah jalan gitu. Jadi kalau orang beli, udah mau muncul tunas nih, ada bisunya gitu kan. Kalau kita lebih jelas lagi, ini ada bisunya. Kita akan tumbuh daun baru. Ini per daun 1,5 juta Bang. Ini per daun. Ini saya nggak lepas dulu karena nunggu daun berikutnya. Oh gitu. Iya. Waduh, gimana Dar? Tertarik gak lu Dar? Iya Bang. Apalagi perawatannya mudah itu Bang. Mudah, bisa ditinggal pergi-pergi juga kan. Iya. Dan bagian belakangnya tadi kayak ada gradasi gitu ya warnanya ya. Yang ngeblok gitu. Nah ini jualnya Bang, kalau segini murah, cuma 75 sampai 100.000. Karena dia biasa ya. Nggak belang kan. Nah ini sebenarnya jenisnya sama yang tadi. Cuman yang tadi variegatanya, nah yang tadi yang itu tujuannya. Kayak saya mau perbandingkan. Nah dia sebenarnya nanti kayak gini. Oh, nanti besarnya kayak gitu ya. Dia pecah-pecah, tapi terus belang kalau batangnya belang atau variegata ya. Gitu. Monstera tadi namanya. Monstera. Nah, jadi apa namanya sebenarnya variegata itu sendiri bukan nama spesiesnya ya, tapi adalah istilah untuk yang sudah termodifikasi alami tadi ya. Yang gennya itu udah ada kelainan lah, kalau kita bilang kelainan lah. Oke. Internasional pun jualnya variegata dan pangsa pasar kita itu bukan cuma lokal, bahkan sampai ekspor ke Eropa, Jepang. Tapi kalau saya belum sampai ke sana ya, karena satu saya malas ngizin perizinannya. Koleksi saya juga nggak yang banyak, padahal di luar negeri itu harga bisa lebih mahal, mungkin tidak atas 1,5 juta, di sana bisa 2,5 juta gitu kan. Yang penting satu dia ngurus sertifikat, tahu lah kan karantina fitosanitary lagi, terus ada lagi sertifikat gen gitulah, pokoknya itu bukan ada semacam persertifikasi begitu ya Bang Gogon. Saya nggak mau repot gitu, jadi kalau ada yang pembeli dari luar negeri saya pasarkan, saya minta tolong temen tuh yang sesama ini, tolong dong kirimin barang, ya udah misalkan ya nih sama ongkos kirim gini resiko tanggung sendiri ya gitu kan, misalkan mati di sana gitu kan. Dan itu pernah berhasil gitu kan. Wait. Lembaga apa yang mengeluarkan sertifikasinya Bang Gogon? Kalau yang kemarin ini karantina tumbuhan. Karantina tumbuhan. Hanya itu kan untuk mekanisme pengiriman dan jenis atau apa ya, spesies gitu ya? Apa saya lupa, pokoknya jenisnya. Jadi ya ada keterangan jenis bahwa pohon itu hasil budidaya, bukan hasil perambahan hutan. Karena di luar negeri kalau kita tahu itu hasil perambahan hutan, mereka udah nggak mau beli. Mereka sangat intens banget dengan lingkungan. Oke, dimana mungkin budaya itu belum kita sadari ya, karena merasa hutan kita masih sangat luas, padahal sebenarnya andilnya sedikit demi sedikit memang merusak ya.
Iya. Dan itu di pasar luar negeri ditolak ya, yang demikian ya. Harus dinyatakan bahwa itu bukan dari Hutan langsung. dari hutan. Kayak gitu Bang. Oh, justru yang sangat dihargai nilainya adalah yang hasil budidaya sendiri. Budidaya gitu. Dan mereka di sana pernah pembeli saya di sana menunjukkan gitu kan, mereka tuh biar kepercayaan Bang, bisa video call nggak gitulah bahasa Inggrisnya lah video call nggak gitu kan. Oh bisa, jadi untuk kepercayaan mereka. Oh gitu. Mereka itu menunjukkan sama saya ini Pak buat satu ruangan khusus tanaman tropikal saya. Wih, tanamannya lebih banyak dari saya gitu kan. Cuman yang dia mau beli sama saya dia belum punya gitu kan. Itu kolektor, itu segmennya kolektor berarti ya? Kolektor dan hobis ya, kalau kita bilang dia penghobi tanaman gitu kan. Itu dia juga tahu harga-harganya berapa. Jadi dia buat satu ruangan khusus gitu kan, 20 kali 20 10 kali 20 lah gitu kan. Lebar banget ruangannya. Itu dibuat benar-benar kayak iklim tropis. Padahal di sana kan di Eropa itu kan dingin iklimnya ya. Itu dia suhunya antara 30 sampai 33 25 sampai 33 derajat gitu kan. Itu niat banget berarti ya. Dia pakai pengatur suhu segala macam, dan memang tanaman tropis di sana jadi subur gitu kan karena dimodifikasi sama dia seperti itu. Dan itu bagi dia mungkin efeknya juga sangat banyak, itu bisa juga wisata edukasi bisa dia gelar di sana kan? Gitu. Dan mereka ada ininya Bang, ada kayak semacam bazar tanaman tropis pun ada. Itu Kalau kita yang pernah beberapa kali saya lihat tuh ini ya, event-event kayak pameran flora gitu ya, Bang Gogon ya. Tapi kalau di Jakarta ya. Di lapangan Banteng biasanya Bang. Apa sih nama eventnya tuh? Flona ya, apa? Nah, kayak semacam itulah ya, semacam ada pameran hewan dan bunga-bungaan itu ya. Kayak gitu. Dan memang harganya sangat menggiurkan. Dan kita langsung korek lagi nih, Bang Gogon sudah terjun ke dunia bisnisnya dong? Oh, insya Allah sudah. Tapi maksudnya gini, sekarang dunia bisnisnya istilahnya koleksi kita banyak kita jual, paling gitu Bang. Koleksi misalkan kita udah taniin lah, kalau saya bahasnya taniin udah berapa ini saya potong, saya tek, karena gini kalau kita beli besar langsung kita nggak punya indukan gitu kan. Itu kesalahan saya terlalu istilahnya terlalu nafsu dengan harga, terlalu wah udah gede harganya jual sepohon-pohonnya gitu. Akhirnya saya mau beli lagi nggak dapat kan. Bener. Jadi sebelum dilepas dicoba dibudidayakan dulu. Kan kita masih punya indukan sebagian, nah sebagian kita jual. Kayak misalkan, nih tadi banyak tanaman yang saya ini kayak ini jenis yang Paraiso Verde. Ini dulu berinya 700.000 hanya satu daun ini. Satu daun 700. 700 itu satu daun. Udah ditawar 2 juta karena udah 71 dan ini perfect banget sih kalau menurut aku. Ini Paraiso Verde ya, jadi philodendron. Terus ada lagi apa ya? Itu yang paling ujung belakang Bang Gogon, yang daunnya bermotif garis putih itu, ya itu? Kalau ini sebenarnya murah, ini jenis alokasia, tapi memang bentuknya bagus. Namanya Amazonica ya. Ini jenis Amazonica, tapi nggak terlalu nggak terlalu mahal. Kalau ini sih mungkin pasarannya sekitar 150 itulah. Itu hanya karena banyak yang punya dan tumbuhnya gampang. Bang Gogon sendiri mengkategorikan diri sebagai apa? Kolektor? Hobis dan penjual juga. Penjual juga iya, petani juga iya, kolektor semua juga diborong ambil jalan. Dan Bang Gogon menyiapkan lahan berapa banyak, berapa luas di rumah itu, sebagai gambaran. Ini dilakukan di rumah ya? Semua di rumah. Di rumah semua. Indoor gitu kan, jadi bawah teras rumah udah penuh gitu kan. Itu biasanya yang nggak terlalu mahal harganya. Kalau yang di atas agak-agak mahal gitu kan, teras atas juga penuh gitu kan, terus samping rumah penuh, sampai rumah ibu penuh gitu kan. Pokoknya biasa tuh tapi kadang yang biasa jadi luar biasa langsung saya simpan gitu kan, saya amankan karena apa Bang Gogon menyiapkan tempat khusus, untuk tempat bunga semua di dalam rumah indoor, dan Bang Gogon istirahat tidurnya di luar barangkali nggak? Nggak sampai gitu sih. Dalam itu cuma buat tukar-tukaran aja. Gitu. Jadi memang menyediakan space-nya yang indoor ya, karena memang spesies-spesies itu banyak yang justru tidak butuh sinar matahari banyak ya. Iya, makanya kadang kita bikin tanaman itu kan berfotosintesis, tapi ada banyak jenis tanaman itu yang emang di habitatnya itu dia nggak kena sinar matahari di bawah pohon gitu, dan itu terlihat bagus-bagus. Kalau pohon buah ya memang harus kena sinar matahari, pohon bunga gitu kan. Tapi kalau jenis philodendron atau yang
tanaman indoor, dia kalau kena matahari gosong. Kayak yang monstera tadi tuh kena matahari langsung gosong gitu. Gosongnya tuh kayak itu bakar. Udah kayak kertas film aja ya, kayak apa kertas foto ya. Kertas foto, Bang. Karena memang dia habitatnya tuh di bawah pohon di aslinya. Oh, macam-macam. Yeah. Agak sedikit balik ke ini nih, Bang Gogon. Saya lupa nanya tadi. Untuk media tanamnya itu semuanya jenis tanah yang sama atau gimana? Untuk media tanam juga sebenarnya kita perhatikan ya. Kita perhatikan jenis pohonnya apa. Kalau untuk yang philodendron yang sekitar saya ini semua philodendron ya. Nah, itu dia tanah yang apa namanya media tanam yang paling cocok itu dia poros air. Nah, poros air. Poros air itu seperti apa, Bang? Nanti bisa di-searching di internet. Ini jenis philodendron ekor naga atau epipendrum ya. Tapi variegata. Variegata udah mewah kan. Nah, dia poros air itu kayak gini. Saya nyebutnya poros. Dia jadi gini, kalau poros air bahasanya gimana? Kalau kita siram poros air, airnya itu nggak menggenang, Bang. Jadi kalau Abang tanam pohonan, pakai tanah gitu kan, terus begitu kita siram gitu kan, airnya menggenang. Itu bisa dijamin 100% tanaman indoor itu akannya busuk. Nah, kalau poros air ini dia nyiramnya 3 hari sekali, jadi air hanya lewat dari media tanam disiram lewat gitu kan. Nah, terus ya udah dia nggak kering, tapi nggak terlalu kering, nggak terlalu basah, cuman basah-basah yang kalau basahnya apa ya? Lembab, tapi nggak lembab basah, banjir becek gitu ya. Soalnya kalau itu kita busukkan. Jadi begitu disiram air lewat dan itu bisa bertahan selama 3-4 hari kekeringannya. Jadi bisa disiram lagi gitu. Oh, jadi nggak perlu banyak-banyak konsumsi air juga dia ya. Sekedar basah aja ya. Bisa lewat gitu airnya. Jadi begitu kita siram, yang paling cocok itu sekam bakar, sekam basah sama andam. Kalau andam itu dari humus daun ya, batang-batang, ranting-ranting daun. Oh, pembusukan itu ya, dari pembusukan daun. Pohon mati itu ya, Bang. Pohon mati. Pohon mati itu biasa di bawah pohon atau mungkin humus bambu ya, humus bambu itu dari daun-daun bambu. Nah, itu dijual di toko tanaman hias. Kalau saya meracik sendiri enggak. Kalau meracik sendiri paling ini pohon ini saya mau ini pakai media tanamnya sendiri kita udah ada gitu di toko-toko tanaman hias sudah ada. Untuk apa gitu. Beda dengan tanaman buah, ini buang dulu. Itu cocok. Nah, jadi kalau Bang Gogon ini katakanlah kita nyebutnya jualannya ya. Kalau Bang Gogon ini jualannya sudah membuka brand nama, kalau kita bilangnya warungnya atau nursery ya nyebutnya ya. Atau hanya di rumah saja? Atau hanya kalangan di sana ada gitu aja, ada dari marketingnya dari mulut ke mulut saja? Dari grup itu sangat pengaruh banget. Itu bahkan kita masih belum bisa penuhin ya. Kalau mereka minta kita belum bisa penuhi gitu kan. Apalagi pengennya kan dia tahu sendiri kan pedagang pengen harga murah, sedangkan dia ngejual lebih besar lagi kan gitu. Oh iya, banyak yang beli untuk dijual lagi ya. Sebenarnya kalau saya mencari pembeli yang pemakai langsung gitu itu lebih enak. Dia tahu harga tapi memang dia untuk penikmat sendiri aja gitu, nggak untuk jual lagi. Nah kalau pedagang ya kadang kita kasih juga tapi ya istilahnya kita udah tahu lah range jadi berapa kita udah tahu. Oh ada pembedaan dalam penentuan harga ya. Jadi makanya kadang kita beli borongan apa satuan nih. Kalau satuan kita kasih harga beda gitu. Kalau borongan ya gitu. Ya tidak beda dengan barang-barang atau produk lain ya. Belinya banyak atau belinya ini ya. Selain dari grup mungkin dari YouTube atau dari apa itu Bang iklanin tanamannya? Itu saya pengennya kemarin saya belum berani mencoba Instagram karena stok saya tahu sendiri lah kan kalau netizen itu pengennya yang murah gitu kan. Komentarnya tuh jam-jam gitu, kalau mahal amat pohon apaan tuh gitu kayak gini kita kayak malas ngadepinnya gitu kan. Jadi saya lebih enak tuh jualnya di grup tanaman tuh paling enak. Jadi yang memang warganya tahu mengerti itunya jenis apa gitu ya. Jadi nggak perlu makan hati ya kan ngejelasin ke viewers atau penontonnya atau netizen kan. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi udah sampai pada level pertukarannya itu antar kolektor gitu ya Bang ya. Pedagang. Ke pedagang juga. Nah, agak lebih jauh lagi nih. Kita udah ngintip-ngintip juga nih Dar. Apa Bang? Ternyata Bang Gogon ini sudah juga terjun di mana Bang? Ke
Sosmed. Oh, sosmed apa Tadi itu? Kan IG nggak berani katanya, Nggak tapi berani. beliau ini sudah di YouTube sudah aktif. Oh, YouTube sudah ada. Sudah aktif di YouTube ya, Bang Gogon ya? Insya Allah Bang, udah aktif banget sih, seminggu atau 2 minggu sekali uploadnya. Nah, namanya apa Bang itu Bang? Kasih share sama kita di sini. Kita mau tertarik. Ya, nama akunnya apa nih, Bang Gogon? Siapa tahu penonton kita bisa mempromosikan juga nih kan? Namanya Tanaman Hias Lover. Ya. Tanaman Hias Lovers. Ya. Itu Bang Gogon di sana ngulas apa aja Bang Gogon? Saya sebenarnya awalnya itu ingin menggugah ya, istilahnya teman-teman yang belum tahu dunia tanaman gitu. Ternyata selain istilahnya gini loh, kita kalau investasi, kita bicara investasi nggak hanya kalau kita belajar investasi kan nggak, kalau orang bilang tuh naruh telur nggak di tempat yang sama gitu kan. Ya, di properti ada investasi emas, ada investasi. Nah mungkin kalau saya larinya investasi ke pohonan gitu loh. Nah, saya balik lagi ke soal aset tadi ya. Iya, istilahnya ada loh sebenarnya sambil menjalankan hobi, teman-teman bisa investasi gitu. Dan ini memang butuh kejelian sih ya Bang. Butuh kejelian dalam artian jangan langsung terjun gitu aja, harus pelajari pelan-pelan gitu. Pertama ya, kayak di YouTube itu saya ngebahas satu itu, saya menggugah teman-teman untuk ada peluang di sini di tanaman itu ada peluang kalau mengerti caranya dan tahu caranya. Terus kedua adalah saya itu membantu beberapa penjual yang mungkin mereka banyak tanamannya atau mungkin media tanamnya bagus-bagus gitu kan, atau mungkin potnya cakep-cakep murah gitu kan, terus dia punya koleksi, punya nursery, tapi dia tuh cuma penjual yang punya toko, tapi mereka nggak bisa bermedsos gitu. Berpromosi ya. Nah, jadi saya istilahnya niat awalnya itu ya membantu gitu kan, membantu sambil saya belajar juga sama mereka. Kebetulan saya belajar mereka Bang. Isi yang mulia ya Bang. Mulia sekali. Berarti kayak gitu sampai beberapa kayak tukang pot gerabah ya, saya itu sampai nggak datang lagi ke tempat ini. gara-gara masuk channel saya gitu kan, se-Indonesia kalau beli gerabah sama dia. Bang, ini ada yang pesan dari Papua, Bang, dari Kalimantan. Luar biasa. Tahu dari mana? Itu channel Tanaman Hias Lovers gitu kan. Terus pertama saya datang udah sebulan kali liputan, saya liputan lagi di situ. Saya liputan lagi, bukan liputan, mau cari pot gerabah buat tanaman saya. Ada cerita lucunya gini, mana aja lu gitu kan, udah sebulan nggak kemari. Biasa Bang, sibuk lah kan, gue juga kantor gitu kan. Udah kita pilih-pilih pot gitu, malah udah banyak pilih pot, udah sampai 12 biji pot gitu kan. Udah selesai gitu, Bang berapa tuh 10 gitu kan. Lu kayak apa aja sama gue, udah bawa. Apaan nih? Gara-gara woi, luar biasa, keren banget. Udah gara-gara lu nih gue kebanjiran order kata dia gitu kan. Ya kan bagus Bang. Iya, cuman gue bingung nih. Ada yang Kalimantan, ini udah lalu bawa aja lah itu kata dia. Aduh gak usah Bang. Pulang, udah bawa aja buat. Akhirnya saya kan habis gitu. Malah sungkan sendiri ya. Sungkan sendiri. Sama juga Tanaman Hias yang terakhir ya. Yang terakhir saya liput itu dia di Meruya Kembangan. Itu saya nggak tahu, tiba-tiba dia email gitu. Bang, punya channel Tanaman Hias ya? Iya. Boleh nggak Bang, bayar berapa nih kayak gitu? Bayar, udah bilang bukan. Saya jawab emailnya nggak perlu bayar, yang penting siapin aja tempat, nanti saya atur waktunya ya, saya soalnya kan kerja juga, saya bilang. Terus atur waktu sama dia itu YouTuber pertama itu saya gitu loh. Bang, abang kalau mau jualan online yang kayak flash sale gitu, boleh Bang, di sini Bang, jualin aja tanaman saya. Aduh, saya nggak yang begitu dah, saya bilang. Apa Bang, adminnya saya siapin gitu kan. Oh, nggak seperti itulah, saya bilang. Saya pokoknya ini nanti abang siap kirim nggak nih kemana seluruh Indonesia, soalnya ntar resikonya kalau udah masuk YouTube, saya bilang itu kan viewernya banyak, terus harganya bagus, koleksi abang bagus, ya harus resiko siap ngirim siap Bang, dia bilang itu kan. Oh ya udah siap, saya punya pasukan lah untuk ngirim. Oke, nomor handphone. Justru penawaran kerjasama yang sekarang datang ya Bang Gogon ya. Awalnya saya mau dibayar, udahlah nggak usah dibayar, saya bilang gitu kan. Jadi dia merasa nggak enak gitu kan. Akhirnya telepon gitu kan, viewernya itu sampai 32.000 gitu kan. Wah, komennya bagus-bagus gitu, Jadi banyak pedagang yang pada ke dia, dan dia kebanjiran karena saya Sherlock juga, saya kasih nomor WA juga gitu kan di situ. Kebanjiran dia ada, khususnya dari Jabodetabek kedatangan gitu kan. Banyak banget yang mesen, stok gimana? Ya alhamdulillah nih saya siap stok, abang datanglah kemarin. Kita kemana? Ya sama gitu kayak tukang pot tadi, begitu datang dia siapin pohon ini. Saya bilang ini nilainya udah lumayan Bang. Udah Bang, nggak usah Bang, ini saya. Begitu datang dia nyetor ya kan? Padahal kita nggak mau gitu kan. Udah dapat
AdSense loh bang, AdSense tuh apa? Udah dapet iklan, saya bilang itu. Tenang aja, saya bilang gitu kan, gini sama-sama untung lah, simbiosis mutualisme lah gitu. Iya. Dan memang membuka peluang itu ini sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai sebuah peluang besar ya Bang Gogon ya. Baik dari sisi hobinya maupun dari sisi bermedsosnya ya, selama memang itu bisa dioptimalkan dengan cara yang positif ya. Ya gitu bang. Jadi luar biasa ya perubahan ininya ya, dan dari hobi tanaman. Berawal dari hobi tanaman, luar biasa Bang Gogon nih. Kan passion kita gitu kan di tanaman, dan kita ngerti gitu kan. Jadi teman-teman yang nanya gitu, WA, lo ngerti ya semua jenis tanaman? Ya learning by doing lah, sambil belajar saya bilang. Dan itu juga prosesnya nggak instan loh, kita ingetin ya prosesnya. Di 2007 ya. 2007-an, jadi cukup panjang, dan walaupun ini menawarkan peluang yang besar, kan nggak ada segala sesuatu tuh nggak ada yang instan kecuali mie ya Bang, itu ya Bang Gogon ya. Oh yang untuk anthurium memang untuk jenis anthurium udah saya kenal banget tahun 2007. Tapi kalau yang baru-baru yang istilahnya lagi booming ini, saya itu kenalnya baru belakangan bulan apa ya, Juli. Ya 8 bulan lah Bang. 8 bulan ini yang saya punya koleksi baru. Jadi ceritanya saya tambah koleksi itu, saya tahu itu monstera, tapi nggak tahu jenis monstera apa. Nah ini ada cerita unik ceritanya. Gimana tuh? Cerita unik awalnya kenapa saya gregetan gitu kan. Saya punya satu tanaman monstera, waktu itu belinya cuma 75.000, dan saya memang senang motif daunnya gitu. Saya simpen gitu kan, saya simpen di halaman atas itu, saya cuma siram, dan ini memang bandel banget pohonnya sampai di tembok itu merayap-rayap gitu kan. Saya nggak senang, itu kayak serem banget ya pohonnya gini-gini. Udah deh bang aja. Dan itu parigata, saya nggak tahu gitu kan. Saya masih nggak tahu jenis parigatanya. Saya pikir ini tanaman parigata kurang update gitu kan. Akhirnya saya mau tukar gitu kan, datanglah ke tanaman hias di satu daerah gitu kan. Langganan saya, langganan banget sih saya kalau itu muter-muter daerah situ. Bang ini itu saya kasih fotonya, dia mau dijual berapa bang? Bilang gitu kan. Ya takutnya berapa, 1 juta mau nggak? Dalam hati saya 1 juta, terus saya beli 75.000 loh, ini baru 6 bulan paling gitu kan. Udah rasa keuntungan kan, untung gitu. Akhirnya ya udah bang saya beli ini, udah nih bawa aja nih 1, 2, 3, dibilang itu kan, ditunjukkan pohon yang saya, udah bawa aja ntar saya tukar tambah lah sama yang itu, kata dia gitu. Tambah di rumah, saya senang banget kan, udah mahal 1 juta gitu kan. Terus akhirnya saya pulang ke rumah gitu kan, di rumah berpikir, kok orang mau ya bayar segitu, jangan-jangan lebih mahal lagi gitu kan. Curiga ya, langsung curiga ya. Itu kan sore-sorenya dia datang kan, sore-sorenya datang, wah udah lincah banget ya pokoknya, dia bungkus, dia apa sebesar itu pohonan. Saya diam aja gitu kan ya. Oh ya udah bang, tapi dalam hati kayak orang udah deal-dealan gitu kan. saya ke tukang pohon lagi kan, ke kolektor gini, bang dijual berapa nih kemarin? 1 juta. Wah kata dia, ini harganya 15 juta. Wah tuh saya bilang menang banyak dia. Belajar baru saya, gue masih banyak stok, tenang aja gue. Iya. Tapi udah rugi 14 juta, kurang ke potensinya tuh, potensial loss-nya 14 juta itu. Tapi kita harus istilahnya gini ya, kita nggak terjun untuk yang pengen di dunia tanamannya itu bagus kalau learning by doing, jangan istilahnya kita tuh ya bertahap lah, step by step belajarnya, jangan langsung nekat gue beli ini. Tapi kalau misalkan saya kadang gitu, saya ke tukang pohonan, dia mungkin pengen uangnya muter ya, dia pengen uangnya muter, ya gitu. Ini lu simpen deh, ntar sebulan gue bayarin lagi gitu kan, perawatin, ntar gue bayarin lagi. Ada beberapa pohon yang kayak gitu. Misalnya ada 5 pohon, harganya 500.000, ada yang 200, ada yang juta gitu. Nah simpen dulu deh gitu. Kita cuma nyiramin, nanti dia sebulan lagi, yang ini udah segede apa? Yang 500.000 gitu kan. Ini segede apa? Ini segede gini gitu kan. Udah gue bayarin 1 juta. Gitu, udah gue bayarin 1 juta gitu doang. Jadi kita cuma disuruh ngerawatin, karena mungkin dia pengen perputaran uang dia jalan kan. Udah kayak jasa penitipan perawatan aja ya. Tapi harus bayar gitu, karena dia kan pengen istilahnya uang dia muter. Nah dari kolektor biasanya bang, jadi dia pengen uang dia muter, dia memang pedagang nyari keuntungan, dan dia tahu pembelinya lebih luas lagi, pembelinya kemana, bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Nah kita paling bantunya ya udah sini yang ini saya sih, tapi akhirnya ada juga punya lagi nggak gitu kan, bisnisnya kalau nggak punya lagi kok nggak jual gitu. Saya mau hindukin lagi nih karena kita udah tahu harga gitu kan. Iya. Nah itu kalau terjun ke YouTube-nya sendiri udah berapa lama Bang Gogon? Juli tahun lalu, Juli ya, sekitar 9 bulan bang, monetisasi 4 bulan. Cepat ya. Menuju monetisasinya 4 bulan aja ya. Karena ada beberapa yang
Ya awalnya gini, kalau di YouTube itu kita kan jaringan kuat ya, angkatan itu jaringan kuat gitu kan, terus grup-grup arisan, grup-grup Facebook gitu kan. Ya awalnya ngemis-ngemis lah ya, ngemis subscriber lah. Subscribe dong, itu alami semua. Saya nggak ada yang beli, nggak ada yang apa, cuma ya subscribe dong, punya YouTube jadi YouTuber, diejek-ejek lah pertama. Iya. Orang Betul. semangat kita kan karena pandemi gini mau ngapain bingung gitu kan, semangat gitu. Nah sambil lihat channel-channel tanaman apa sih yang menarik bagi mereka, yang mereka belum meliput tuh apa gitu. Nah saya terjun ke dunia pedagang, ternyata karena pandemi ini orang lagi dagang tanaman, makanya lah. Jadi istilahnya saya bahas yang tentang pedagangnya, tata cara ininya, terus di pohon, saya datangilah lokasi-lokasi pohon mahal itu di Ciapus ya, Bogor gitu kan, sampai ke pokoknya saya keliling-keliling lah, dapat ini gitu. Ada nursery yang sampai ibu, biasa mah kejadiannya kayak gitu, ada ibu-ibu dia punya nursery dan tanaman kayak maple, sakura gitu dia punya kan, alokasinya dia punya banyak tuh, aku banyak banget pohon diajarin, jadi belajar juga gitu kan. Sambil semakin berkembang malahan ya. Nah, cuman ya kalau kita mau seriusin lagi sebenarnya Bang, di YouTube itu ya bagus juga ya udah, tapi karena kita terbentur waktu, jadi kalau ada waktu luang yang banyak tenggang, kita nggak bingung mau ngapa-ngapain ya dengan gue nge-YouTube gitu kan. Bahkan ada beberapa konten yang belum selesai edit gitu, cuman saya lagi cari waktu yang pas mana, karena kita kan harus kerja juga kan. Luar biasa sekali memang potensi peluangnya ya, dari penghasilan baik dari hobinya sendiri atau dari YouTube-nya, asal memang punya kekhususan ya, keunikan. Karena sekarang kan jangan sampailah ajakan kita nih ya, jangan sampai membuat pengaruh yang negatif lah ya menggunakan sosmed. Kalau Bang Gogon ini kita bisa lihat, bisa kita contoh nih ya, positif banget ini. Positif banget mengeksplor tanaman, mengeksplor hobinya, dan membantu teman-teman pedagang lain. Teman-teman pedagang mempublikasikan sampai promosi. Tadi ceritanya tadi sampai ada yang kewalahan nih. Iya. Ada yang kewalahan. Sampai dikasih gratis lagi. Sampai yang dagang tuh nyetor ya kan, dikasih merasa membalas budinya ya kan, membalas bantuannya Bang Gogon itu, sampai Bang Gogonnya sendiri sampai sungkan datang lagi gitu kan. Ntar dianggap kayak mau minta setoran gitu ya Bang Gogon ya. Minta jatah nih gitu. Ini kalau ngomongin ini aduh lama Bang, nanti kalau diterusin Bang. Kalau diterusin bisa seharian ini. Ngomongin hobi tuh lama banget Bang nanti. Aduh, memang menarik sekali. Dan itu kecantiknya daun-daun itu memang menggugah ya. Iya. Nanti kayak bikin mata sejuk gitu Bang. Ini nih Bang Gogon, kalau misalnya nih ada teman-teman atau yang nonton kita ini mau silaturahmi nih ke tempatnya Bang Gogon, terbuka kan? Terbuka boleh. Asal mungkin bisa janjian dulu atau gimana ya, karena kan pasti tetap ada kewajiban utama ya. Kalau ada stok habis saya stek gitu kan, ada stok tanaman habis saya stek itu saya kan. Saya suka ini kok, misalkan ada teman-teman kita ada suka tanaman gitu kan. Tanamannya bagus gitu, komen ya gini Bang, yang ini berapa? Mau, paling saya jawab gitu kan. Oh mau gini gitu kan. Misalkan dekat-dekat paling saya bawain gitu kan. Tapi yang hijauan gitu. Iya. Yang varigata. Iya pasti yang ada nilai komersialnya pasti mikir juga kan, karena kan tetap dalam proses pengembangan proses ini. Tapi Bang Gogon, pertama ini kita minta dulu nih untuk penonton kita nih, dengan hormat nih, dengan ini kita minta Bang Gogon nih terbuka terhadap misalnya pertanyaan atau diskusi. Misalnya nanti penonton kita ada yang mau silaturahmi ke tempatnya Bang Gogon, boleh dong di share ke kita lokasinya ada di mana, atau kalau berkenan mungkin sosmednya, atau barangkali nomor teleponnya barangkali Bang Gogon. Kalau nomor telepon sebutin aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh nanti kita jelaskan di deskripsi video. Ini nanti kita juga akan masukin ke link YouTube-nya Kantor Bea Cukai Bengkulu Bang Gogon sebagai bagian dari konten kita. Oke. Boleh disebutin aja nomornya dan mungkin lokasinya sedikit dikasih gambaran. Lokasi saya di Jalan Muhadim, Larangan Indah, Kecamatan Larangan Indah, Kota Tangerang ya, Banten. Terus untuk nomor telepon 0817 499 141. Nah, terus kalau untuk link YouTube Tanaman Hias Flower, terus kalau untuk Facebook itu Margono Rossi. Tapi kalau Instagram ada juga sih yang saya nggak terlalu aktif ya, karena ya itu
saya belum siap barang stok banyak, ada beberapa gitu. Jadi saya dan belum siap hati. Belum siap hati. Tadi udah sempat diomongin soalnya belum siap hati untuk mendapatkan netizennya plus 62 ya. 1662. Oke, tadi udah dikasih tahu lokasinya, mungkin seputaran Tangerang ya, Bang Gogon ya. Nanti detailnya nanti kita akan share di deskripsi video. Kemudian nomornya juga udah di-share dan nanti kita akan publikasikan untuk saling ngebantu juga nih publikasinya, Bang Gogon. Ya. Dan tapi kita ngucapin sebelum kita tutup, ya, mungkin ada himbauan dari Bang Gogon buat masyarakat luas tentang bagaimana hobi ini memulai tanaman hias, terus apa sih saran buat teman-teman di luar tuh buat mencintai tanaman gitu, Bang? Mungkin. Monggo silakan. Ya, buat teman-teman yang baru mau coba punya tanaman hias, bagus banget sebenarnya. Ada peluang di situ, istilahnya kita sambil menjalankan hobi, bisa istilahnya menghasilkan juga. Jadi kalau mau serius banget, bisa banget gitu loh. Cuma kalau untuk istilahnya mengisi waktu luang ya bisa juga gitu. Atau kita punya yang mana kita tinggal pilihan kita yang mana, karena itu kan pilihannya. Kalau dia mau serius dia bisa, kalau dia pun juga gitu. Dan satu yang pertama itu, yang kedua adalah kita harus senang dulu nih sama tanamannya. Betul, gitu. Dimulai dari suka dan senang dulu ya. Ya awalnya pun gini, banyak orang yang nggak kadang apa sih tanaman kayak gitu doang, apa sih tanaman kayak gitu. Cuma kalau kita serius, siapa yang kita serius gitu kan di tanaman itu, kita bisa main ke tempat-tempat yang untuk menggugah semangat gitu kan, main menggugah istilahnya, tanaman ada yang sampai ratusan juta ya harganya, bahkan sampai yang hobi tua itu per daun 50 juta, bukan saya pun nggak pernah punya, tapi barangnya sering gitu kan. Ada lagi luar yang biasa. Kabel busi sebetulnya, tapi bibit itu yang varietasnya kita per daun 25 juta gitu. Nah kita datang dan mereka open biasanya kalau untuk seri koleksi itu open aja, itulah kita menggugah semangat juga. Oh gila, ini orang bisa ya, maksudnya ada peluang di sini ya gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus hati-hati, mulai dari yang kalau mau memain istilahnya tanaman koleksi, saya mikir tanaman koleksi atau tanaman-tanaman yang ekonomi tinggi gitu kan. Nah itu kita belajar dari yang bentuknya dasar dulu, maksudnya yang hijau-hijauan, apa jenis, misalkan dia jadi philodendron. Nah, kita harus pelajari juga philodendron itu berarti dia nggak harus kena matahari. Sekarang literatur banyak banget gitu, dia nggak kena matahari, media tanam mana gitu kan, terus harus mana kalau kita di rumahan. Nah kalau udah kita belajar itu kita bisa mulai. Nah nanti bertahap tuh, kalau misalkan udah bisa yang hijau, kita berarti harus tanam agak belia, misalkan ya dari, kalau untuk tidak mengganggu cash flow, saya ini ada tips sendiri, jadi nggak mengganggu cash flow. Kalau kita ngikutin istilahnya nafsu gitu kan, habis tabungan kita kekuras tadi. Betul. Ini ada tipsnya ya? Iya, ada tipsnya nih. Jadi tipsnya mungkin kita modal ya, kalau misalkan di bawah 3 juta mungkin masih cukup lah ya. Nah kita beli di bawah itu dulu. Nah nanti dari situ kita putar. Jadi kita beli tanaman yang bibit-bibitnya yang satu daun kayak tadi, yang mungkin harga 500.000, 300.000, atau kalau mau mulai di dunia bisnisnya gitu ya, tidak mengganggu cash flow, besar kita jual. Dari hasilnya itu kita beli lagi tanaman, tambah banyak. Oke. Cash flow kita nggak keganggu, malah tambah kan, istilahnya itu kita bisa tambah tanaman atau mungkin ya buat income tambahan atau sampingan bisa kan. Yang penting catatannya adalah tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Gitu, Bang. Oke. Kasih, Bang. Kita harus ngucapin terima kasih nih yang sebesar-besarnya buat Bang Gogon. Mungkin banyak hal yang masih perlu kita jadi pertanyaan. Tapi kan kita ada batasan waktu juga, dan kita jangan lama-lama mengganggunya Bang Gogon ini. Kita ngucapin terima kasih Bang Gogon atas kesediaannya membagi waktu, membagi pengetahuan, tips and trick juga buat ngerawat. Nanti mungkin kalau ada hal apa yang pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar di bawah nanti. Dan sudah di-share juga nomor telepon dan lokasi. Yang mau datang langsung, yang mau komunikasi langsung, insya Allah akan diladeni oleh Bang Gogon. Mungkin itu ya Bang Dharma ya. Dari kami kantor Bea Cukai Bengkulu mengucapkan terima kasih Bang Gogon sudah menerima kami bersilaturahmi ke kantor Suta, terutama ke Bang Gogon. Ya. Oke, kita pamit Bang Gogon. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.
sama